Presiden Prabowo dan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia Arab Saudi. Tim SAR berhasil selamatkan 23 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Muhammad bin Salman resmi membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Arab Saudi. Langkah ini disebut sebagai babak baru dalam hubungan kedua negara. Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi atau DKT untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi. Pembentukan DKT dilakukan di Istana Al-Salam, Jeddah, dalam kunjungan kenegaraan Prabowo pada Rabu 2 Juli 2025. Presiden Prabowo menyatakan kepuasannya atas hasil pertemuan dengan Pangeran MBS dan yakin hubungan kemitraan kedua negara akan semakin kuat. Dalam pertemuan bilateral yang dihadiri delegasi dari kedua negara, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS melakukan pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi. Keduanya juga telah menandatangani Minutes of Meeting DKT Indonesia-Arab Saudi yang berisi kesepakatan tata kelola DKT dan akan dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri masing-masing. Penandatanganan MOM DKT ini dianggap sebagai capaian monumental yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Arab Saudi di kawasan Asia Tenggara. Format DKT sendiri telah digunakan Arab Saudi dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan visi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi menghasilkan pernyataan bersama terkait isu kemanusiaan di Gaza. Indonesia dan Arab Saudi sepakat perkuat koordinasi untuk bantuan kepada rakyat Palestina. Indonesia dan Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Gaza akibat agresi Israel yang terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Komitmen ini disampaikan dalam keterangan bersama usai kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Arab Saudi. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Saudi Press Agency, kedua negara sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam penyaluran bantuan darurat dan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. Komitmen tersebut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten membela rakyat Palestina. Pertemuan Prabowo dan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman berlangsung di Istana Al-Salam, Jeddah. Dalam foto resmi yang dirilis, keduanya tampak berdiskusi dengan latar bendera kebangsaan kedua negara. Tak hanya membahas isu Gaza, Indonesia dan Arab Saudi juga menegaskan komitmen untuk terus mempererat kerjasama dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional, serta mendorong perdamaian dan ketahanan global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, rapat paripurna DPR RI menyetujui Riki Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030. Hal ini menindaklanjuti usulan Komisi 11 DPR setelah melaksanakan fit and proper test.
Rapat paripurna ke-22 dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan 4 Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cucun Syamsurizal, dan Adis Kadir. Setelah pembukaan rapat paripurna, Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun menyebut seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah memilih Ricky Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur BI periode berikutnya. Pengesahan Ricky dilakukan setelah pemimpin sidang Puan Maharani menerima laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Komisi 11 sebelumnya telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 2 calon Deputi Gubernur BI, yakni Ricky Perdana Ghazali dan Diki Kartikoyono. Alasan Ricky dipilih karena dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas yang lebih memumpuni. Selain itu, Ricky sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2023. Kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Ke depan dan untuk berfoto bersama pimpinan DPR, kami persilakan Pak maju ke depan. Natasa Alko, Ade Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan penyelamatan terhadap seluruh WNI di luar negeri. Kalau boleh tahu Mbak, nih ada berapa negara yang... Hal ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani usai memimpin rapat paripurna ke-22 dan menjawab isu terkait WNI yang divonis 7 tahun penjara di Myanmar karena diduga mendanai pemberontakan. Menurut Puan, upaya penyelamatan seluruh WNI dari ancaman adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Khusus di Myanmar, pemerintah dengan DPR berkoordinasi dan kami juga mendorong pemerintah untuk bersama-sama bisa melakukan tindakan-tindakan, hal-hal yang perlu dilakukan untuk bisa menyelamatkan, karena memang seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, kalau kemudian keselamatannya itu terancam ataupun perlu mendapat perlindungan, sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan langkah-langkah apapun yang bisa dilaksanakan untuk menyelamatkan seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan TNI terus meningkatkan kewaspadaan dan pembangunan kekuatan dalam menghadapi kondisi geopolitik global. Komisi 1 DPR RI mendukung langkah strategis yang ditempuh Kemenhan demi menjaga kepentingan nasional. Usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyatakan TNI terus meningkatkan kewaspadaan dan membangun kekuatan dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara yang mengandalkan sinergi 3 matra, darat, laut, dan udara. Menhan juga menegaskan semua kebutuhan alat utama sistem pertahanan akan difasilitasi tanpa pembatasan. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia menganut politik bebas aktif yang tidak membatasi sumber pengadaan alutsista. Sektor pertahanan dalam hal ini Kemhan dan TNI meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dengan terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara. Trisula itu adalah matra darat, laut, dan udara. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mendukung langkah yang ditempuh Menhan dan TNI. Ia menyatakan kepentingan nasional merupakan hal yang paling utama dan mendukung penuh persiapan strategis yang dilakukan TNI. Utut juga menjelaskan rapat dengan Kementerian Pertahanan dilakukan secara tertutup karena membahas isu pertahanan dan keamanan yang bersifat krusial dan strategis. Dari Jakarta, Syana Serus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Tim SAR berhasil selamatkan 23 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kecelakaan laut kembali terjadi di perairan Selat Bali. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam saat dalam pelayaran dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Gili Manuk, Bali pada Rabu malam. Informasi mengenai insiden tersebut diterima Basarnas sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Merespons cepat laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke lokasi. Tim rescue Pos SAR Banyuwangi diberangkatkan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat menggunakan RIP 03 dan RBB dan tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, tim rescue dari Pos SAR Jembrana juga turut bergerak menggunakan RIP 01 dan tiba di lokasi sekitar pukul 00.55 waktu Indonesia Barat. Kronologi singkat menyebutkan bahwa KMP Tunu Pratama Jaya mulai mengalami distres sejak pukul 22.56 waktu Indonesia Barat dan tenggelam sepenuhnya pada pukul 23.35 waktu Indonesia Barat menurut keterangan petugas Syah Bandar. Upaya pencarian dan evakuasi pun langsung dilakukan pada Kamis pagi pukul 04.15 waktu Indonesia Barat. 4 penumpang berhasil ditemukan dalam sekoci dalam keadaan selamat di perairan Cekik, Gili Manuk. Laporan terakhir dari Kasih Operasi KPP Surabaya mencatat sebanyak 23 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya ditemukan meninggal dunia. Basarnas mengerahkan berbagai aset dalam operasi ini, diantaranya KN SAR Permadi, KN SAR Anjuna, helikopter, serta 12 personil BSG dengan kemampuan underwater rescue. Operasi ini juga melibatkan lebih dari 20 instansi dan potensi SAR, baik dari wilayah Banyuwangi maupun Bali, termasuk TNI AL, Polairut, Syah Bandar, Tagana, dan BMKG. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, DPR meminta seluruh stakeholder terkait transportasi untuk memperbaiki tata kelolanya. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani usai hadir dalam rapat paripurna DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Puan Maharani mengatakan pihaknya meminta agar seluruh stakeholder terkait tetap menunjukkan perbaikan pengelolaannya. Hal tersebut bertujuan agar keselamatan awak dan penumpang tetap menjadi perhatian. Walau musibah bisa terjadi karena faktor cuaca, Puan menekankan antisipasi dan mitigasi tetap diberlakukan untuk meminimalisir terjadinya musibah yang tidak diinginkan. Mewakili pihak DPR RI, Puan juga menyampaikan rasa duka atas tragedi kapal tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Seperti diberitakan pada Rabu malam, kapal motor penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam saat berlayar di Selat Bali dengan rute Ketapang, Gili Manuk. Sejauh ini, 4 orang dinyatakan tewas. Kapal tersebut mengangkut 53 penumpang, 12 kru kapal, dan 22 kendaraan berbagai jenis. Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban yang terjadi di kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian, dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini. Walaupun dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya, informasi selanjutnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan jajaran Kementerian Perhubungan dan stakeholder untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan kecelakaan pada insiden kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Saat ini operasi pencarian dan pertolongan masih berlangsung. Instruksi proses tersebut dipercepat dengan mengedepankan koordinasi dan keselamatan.
Berdasarkan laporan petugas di lapangan, kapal tenggelam pada pukul 23:35 waktu Indonesia Barat. Kapal tersebut mengangkut 53 orang penumpang, 12 orang awak kapal, serta 22 unit kendaraan dari berbagai golongan. Sejak dini hari, operasi dan pertolongan telah dilakukan tim gabungan dari unsur Basarnas, TNI Polri, Syah Bandar, KPLP, ASDP, beserta unsur terkait lainnya di bawah koordinasi kantor pertolongan. Hingga pukul 10 waktu setempat 31 penumpang telah dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu 4 penumpang dinyatakan meninggal. Upaya pencarian masih terus dilakukan. Proses evakuasi menghadapi tantangan berupa kondisi gelombang laut yang tinggi 2 hingga 2,5 meter serta arus kuat di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan bus Trans Jabodetabek rute Terminal Bekasi sampai dengan halte Transjakarta Galunggung. Diharapkan dengan kehadiran rute baru ini dapat mengurangi kemacetan arus lalu lintas di Jabodetabek. Peresmian bus Trans Jabodetabek ini selain dihadiri oleh Pemprov Jakarta, juga dihadiri dengan Ketua Komisi B DPRD, Wali Kota Bekasi, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jarak estimasi bus satu dengan yang lainnya berkisar 10 menit sekali pada jam sibuk, namun 20 menit sekali saat jam senggang. Dalam masa peluncuran ini, pemerintah tetap mengadakan evaluasi terkait perjalanan Trans Jabodetabek ini, sehingga jika ada kekurangan akan segera ditindaklanjuti, serta kedepannya akan ada penambahan armada agar mampu menangani kemacetan di wilayah Jabodetabek. Selain itu, tarif Trans Jabodetabek ini sangat ramah di kantong. Jumlah bis yang disiapkan ada 15. Jarak antar bis diperkirakan sekitar 10 menit pada jam padat dan sekitar 20 menit pada jam sepi. Dan harapannya kami merencanakan untuk 15 bis itu bisa sampai dengan 3.000 setiap harinya. Dari Jakarta, Lydia Junita Anggada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pedagang beras di Pasar Paseban, Jakarta Pusat pada Kamis pagi akui harga beras alami kenaikan hingga 10%. Meski stok beras pemerintah saat ini mengalami surplus, namun pedagang mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan stok beras. Kendati demikian, hingga kini belum ada operasi pasar maupun bantuan dari pemerintah atau Bulog. Meski pemerintah mengklaim saat ini stok beras pemerintah mengalami surplus, namun faktanya di lapangan harga beras mengalami kenaikan. Salah satu pedagang beras di Pasar Paseban, Jakarta Pusat, Afung, mengatakan bahwa kenaikan beras saat ini mencapai 10%, baik beras medium maupun premium. Beras medium yang semula 10.000 per liter kini menjadi 11.000, begitupun beras premium yang semula 13.000 per liter kini mencapai 14.000. Menurutnya, kenaikan ini dialaminya sudah sebulan terakhir, karena harga di pasar induk pun turut merangkak naik karena minimnya stok beras. Kenaikan ya. Itu kira-kira berapa persen, Pak? Yang tadinya harga berapa, saat ini naik menjadi berapa? 10.000, 11.000. Dari 10.000 jadi 11.000. Itu yang beras premium atau beras biasa? Medium. Medium ya, Pak? Premium ya naiknya nggak begitu banyak ya. 13.000 liter. 12.000. 13.000 sampai 12.000 kenaikannya. 14.000 bukan seliternya yang ngepeng. 14.000. Ngepeng. Kalau yang medium itu yang tadinya di harga berapa, Pak? 10.000. 10.000 per kilo apa per liter? Liter. Per liter. Jadi 11.000. Jadi 11.000. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Aksi unjuk rasa ratusan sopir truk yang menolak kebijakan overdimension overload dibubarkan paksa polisi. 6 pengunjuk rasa yang dianggap provokator diamankan petugas.
Ketegangan lewat aksi adu mulut antara petugas kepolisian dengan sejumlah pengunjuk rasa terjadi saat masa memblokade ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu sore. Petugas meminta massa membuka separuh badan jalan agar kemacetan panjang kendaraan yang terjadi bisa terurai. Tak juga mau membuka blokade dan membubarkan diri. Polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membubarkan paksa massa. Aksi turun ke jalan yang dilakukan ratusan sopir truk itu merupakan bentuk penolakan mereka atas kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan tersebut dinilai akan merugikan para sopir truk mengingat bongkar muat barang dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun polisi menilai aksi penyampaian pendapat itu telah merugikan masyarakat sehingga harus dilakukan tindakan tegas. Akibat aksi tersebut, 6 pengunjuk rasa yang dianggap biang provokator diamankan paksa polisi. Kita sudah memberikan toleransi waktu. Pada awalnya kegiatan juga berjalan dengan tertib. Namun demikian, tadi kita lihat sendiri mereka menutup jalan kembali, kemudian mengancam akan memacetkan Jakarta, sehingga dengan terpaksa kita lakukan penertiban dan pembubaran. Untuk saat ini sudah kita lakukan penertiban dan pembubaran. Kemudian untuk arus lalu lintas juga kembali normal. Terima kasih. Apakah ada yang diamankan Pak tadi pas penunjukan? Ya, tadi ada beberapa yang kita amankan, namun demikian nanti kita akan minta keterangan lebih lanjut. Berapa orang Pak? Kurang lebih tadi ada 6 orang yang kita amankan. Pak, tadi dibubarin kemana, arah mana Pak yang mobil-mobilnya? Apakah bikin macet takutnya Untuk yang arah pembubaran kita tadi arahkan melalui ke arah Tugu Tani, kembali ke alamat masing-masing. Usai pembubaran ruas Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah dari Bundaran Patung Kuda menuju Stasiun Gambir kembali bisa dilalui kendaraan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut hukuman penjara 7 tahun. Jaksa penuntut meyakini Hasto bersalah merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Sidang bacaan tuntutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus perintangan penyidikan dan penyuapan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu PAW anggota DPR tahun 2019-2024 Harun Masiku. Dalam pertimbangan hal yang memberatkan, jaksa menyebut perbuatan Hasto tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang meringankan hukuman adalah Hasto belum pernah dihukum dan berbuat sopan selama persidangan. Jaksa pun meminta majelis hakim untuk memutuskan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan hukuman 7 tahun penjara. Alhamdulillah saya tahu. Siap dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diketahui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diduga terlibat dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan bawahannya untuk merendam handphone dan turut mengeluarkan uang sebesar 600 juta untuk menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.